Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Crypto. Jadi hari ini kita mau ngasih tahu tips nih. Apa sih indikator-indikator yang biasanya Paman gunakan untuk melakukan trading dan juga untuk lebih mengetahui apakah kapan nih serok apa enggak ya. Pertama, pasti ya, semua orang juga pasti pakai ini. Namanya adalah support dan resistance. Jadi support dan resistance ini sangat penting ya untuk menentukan gimana dia itu apakah masih bisa turun apa enggak gitu ya. Jadi kayak gini, seperti Bitcoin yang mau turun ini ya, ini di sini. Ini saya kira ini sudah support ya. Kenapa? Karena ada beberapa kali Bitcoin itu menyentuh 1, 2, 3, 4 kayak banyak ya, kurang lebih lah. Support resistance itu nggak bisa dipatok harga segini atau segimana ya, tapi lebih ke range ya. Misalnya ada 25.000 sampai 26.000 seperti itu ya. Jadi kira-kira di harga sana tuh mereka sudah kayak support seperti itu. Nah, resistnya berapa? Ya, kita lihat atasnya ini. Nah, di sini ya. Ini kan sempat nih resistance 1 nih. Di sini sempat nih. Nah, ini kenapa? Karena pernah disentuh 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah indikator yang biasanya Paman gunakan. Jadi simple, support and resistance. Nah, yang kedua adalah kita harus menentukan time frame yang kita gunakan. Kalau saya menggunakan biasanya 4 jam, 1 hari, dan 1 minggu untuk melihat yang lebih long, karena tipe trading saya adalah untuk yang lebih panjang. Kadang-kadang memang kita juga menggunakan 1 jam ya, dan 1 jamnya untuk tahu ya. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga adalah namanya RSI. Nah, RSI ini menurut Paman sangat penting ya. Kayak nggak tahu nih, beberapa kali kita coba RSI itu sangat bagus, terutama untuk menentukan apakah dia ini beresiko untuk bisa dibayar apa enggak nih, kayak gitu. Cuma kan memang kan kalau tradingnya Paman ini tipenya nggak pakai margin pertama, nggak pakai dana full juga. Jadi kayak sekalian kayak untuk dollar cost averaging, untuk invest jangka panjang. Kalau misalnya nyangkut juga nggak apa-apa dibiarin, tapi dia itu juga bisa naik dalam waktu dekat 10%, 20%, kita bisa buang juga, punya opsi untuk buang seperti itu. Jadi tradingnya lebih jangka yang agak panjang, mungkin 6 bulanan seperti itu. Nah, yang paling suka digunakan adalah namanya RSI ini. Jadi RSI ini ada namanya divergence ya, kayak gini nih contohnya. Ini ya, ini menurut saya ada divergence, hidden divergence bagus ya. Di sini ya, ini di sini RSI-nya. Tapi pas ini yang lebih bawah harganya dia itu naik. Jadi artinya dia ini RSI-nya itu naik, ya kan? Tapi harganya turun. Nah, ini adalah biasanya berani buy kalau Paman seperti itu. Jadi buy-nya habis hijau ini ya, karena udah konfirmasi dia mantul ini baru buy. Nah, memang masih bisa turun lagi nih. Itu memang masih bisa. Tetapi RSI ini sering digunakan dan biasanya cenderung mantul ya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ini kemarin juga kita short. Itu kenapa? Karena kita lihat di weekly itu terlihat ada RSI ya. RSI-nya cukup jelas juga ini. Memang nggak terlalu jelas naiknya dikit, naiknya agak dikit ini ya. Tapi turunnya banyak nih RSI-nya. Nah, kalau kita lihat di daily, kita cek aja. Mungkin nggak kelihatan di RSI daily-nya ya. Tapi di harganya kelihatan nih harganya. Di 3600 sama yang ini kan 31800 ya. Kayak lebih tinggi lah ya. Nah, tapi di weekly kan nggak kelihatan karena cuma kayak ada week gitu aja ya. Nah, tapi yang jelas di sini kan kelihatan ini ya. Nah, oleh karena itu kita udah mulai masuk short untuk, dan ternyata dia dam beneran selama mungkin beberapa minggu ini. Ini kan kita masuk di sini ya kayaknya. Kalau untuk konfirmasi dia turun memang ini di 30.000, 1, 2, 3 di minggu keempat ya turun. Jadi memang lebih long term. Jadi kalian tuh harus tahu saat menemukan RSI di kapan waktunya itu, misalnya pakai weekly time frame, artinya dia itu lebih jangka panjang ya. Jadi kalian tuh harus hold lebih panjang. Targetnya kayak mana? Biasanya nggak susah sih. Biasanya saya targetnya ya kurang lebih mulai take profit kalau udah dam kayak ke support gini ya, kayak gini udah mulai take profit dulu, ngamanin modal atau take 20% seperti itu. Tapi target yang lain jauh adalah sampai RSI dia saya bawah sini, kurang lebih dekat-dekat sini atau di sini gitu ya. Plus kita juga lihat support resistance tadi seperti itu. Jadi kayak gini saya harus gambar lagi resistance dan support yang saya di sini, terus di sini juga. Di sini juga. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini waktu ini buang lagi seperti itu konsepnya. Nah, semoga ini bisa membantu kalian. Jadi cara trading orang-orang, cara investasi orang itu berbeda-beda ya. Ini adalah cara saya pribadi untuk trading dan investasi. Saya lebih nyaman seperti ini dan lebih juga long term, tidak daily, karena saya jujur untuk daily tidak punya kemampuan scalping yang sangat jago juga ya. Oke.
Jadi tetap kalian harus giat dulu, cari tahu dulu sih apa sih RSI itu misalnya untuk detailnya, karena kalau dijelaskan akan sangat panjang ya, jadi kan harus cari tahu dulu. Oke, untuk hari ini sekian, semoga bisa membantu dan memberikan informasi yang cukup jelas kepada kalian.